Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendapati diri begitu cepat menyadari kesalahan kecil yang dilakukan orang lain, namun merasa sangat sulit untuk mengalih kekurangan yang ada pada diri kita sendiri? Saat terjadi kesalahpahaman atau konflik di sekitar kita, respon spontan kita seringkali adalah mencari siapa yang bersalah, menuding orang lain, dan menempatkan diri kita sebagai korban yang tidak bersalah. Mengarahkan telunjuk keluar terasa jauh lebih mudah daripada harus jujur berkaca dan mengevaluasi hati kita sendiri. Ketidakmampuan untuk melihat kesalahan diri merupakan akar dari kehancuran besar, seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Kerajaan Israel Utara, yakni Samaria, runtuh dan rakyatnya dibuang bukan semata-mata karena kekuatan pasukan Asyur. Kehancuran itu terjadi karena mereka mengalami kebutaan rohani yang kronis. Mereka tegar tengkuk, mengabaikan peringatan para nabi, dan tidak sadar bahwa hidup mereka sudah melenceng jauh dari ketetapan Tuhan. Mereka terlalu sibuk dengan kenyamanan mereka sendiri, hingga tidak menyadari bahwa fondasi hidup mereka sudah rapuh dari dalam. Kondisi buta terhadap dosa sendiri inilah yang dikritik dengan sangat tajam sekaligus jenaka oleh Yesus dalam Injil esok hari. Yesus menunjukkan kontras yang ekstrim. Selumbar, yakni serpihan kayu kecil, di mata sesama, dan balok besar di mata sendiri. Kita seringkali bertindak seperti seorang ahli yang mampu menganalisis kesalahan kecil orang lain dengan sangat detail, sementara kita berjalan dengan balok kesombongan, ego, atau kedengkian yang menyumbat cara pandang kita sendiri. Yesus tidak melarang kita untuk mengingatkan sesama, tetapi ia menegaskan bahwa koreksi harus selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dalam realitas kesibukan kita saat ini, nasihat tentang balok dan selumbar ini mengundang kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Di tempat kerja, ketika sebuah proyek atau tugas bersama mengalami kegagalan, apakah kita langsung menghakimi kecerobohan kecil rekan kerja kita, tanpa menyadari bahwa sikap kita yang kurang komunikatif atau enggan mendengarkan masukan adalah balok yang memperkeruh suasana? Atau di dalam keluarga, misalnya saat di meja makan atau ruang keluarga, seberapa sering kita mengkritik sifat pasangan atau anak-anak yang terkadang menjengkelkan, tanpa kita sadari bahwa kelelahan, kejenuhan, atau nada bicara kitalah yang ketus setiap hari justru menjadi balok yang memicu ketidaknyamanan di rumah. Mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan dalam keheningan. Kita mohon rahmat kerendahan hati, agar tidak menggunakan standar yang ganda, menuntut kesempurnaan dari orang lain, sementara meminta agar kelemahan diri sendiri dimaklumi. Semoga firman Tuhan esok hari memampukan kita untuk menurunkan telunjuk kita dari sesama, dan mulai membuka mata untuk membenahi apa yang masih kurang di dalam hati kita sendiri. Tuhan memberkati.